Apakah kamu siap untuk menghadapi tes pemahaman bacaan dan menulis SNBT? Tes ini akan menentukan peluang kamu untuk masuk ke PTN impian. Banyak peserta UTBK yang gagal dalam tes ini bukan karena mereka tidak pandai membaca dan menulis, tetapi karena mereka tidak paham pola dan juga format soal yang biasanya muncul di PBM dan cara menjawab atau strategi menjawab yang tepat dalam menyelesaikan soal. Di video kali ini kita akan bahas contoh soal PBM dari UTBK SNBT dari berbagai kategori, lengkap dengan pembahasannya. Jadi simak sampai habis video ini agar kamu bisa mendapatkan strategi dalam menjawab soal PMB untuk mendapatkan skor yang tinggi. Setiap tahun ribuan peserta SNBT berebut kursi untuk masuk ke PTN impian mereka. Tetapi banyak yang gagal pada tes PBM. Mengapa demikian? Karena mereka kesulitan untuk menentukan ide pokok, informasi di dalam teks, atau memahami jenis-jenis soal di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan karena mereka kurang latihan, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian jadi bagian dari orang-orang tersebut. Dan tenang aja, karena di video kali ini kita akan bahas berbagai contoh latihan soal beserta pembahasannya. Jadi tanpa menunggu lama, let's check it out! Oke teman-teman, yuk kita bahas dari soal nomor 1. Ini adalah soal yang menguji pemahaman teman-teman seputar konjungsi. Jadi di sini kita harus mencari konjungsi di dalam teks. Dan kita harus tahu nih, mana sih kesalahan konjungsi yang terdapat di dalam teks. Kita lihat ya. Kita akan melakukan metode skimming atau membaca cepat. Kita temukan mana aja ya, ada konjungsi, ada selain, yang juga ini sudah tepat, dari sudah tepat, tetapi. Nah, ini adalah yang keliru teman-teman. Tetapi, karena di sini disebutkan, hasil survei ini juga memperkuat temuan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, tetapi menurunkan produktivitas akademik. Ini keliru ya teman-teman, tidak berterima, jadi nggak nyambung gitu kalimatnya. Dan untuk mengganti kata ini seharusnya kita dapat menggunakan kata dan, karena di sini menunjukkan ada dua ide yang sama, ada dua kejadian yang sama yang diakibatkan oleh survei atau penggunaan media sosial yang berlebihan tersebut ya. Jadi ini masih sama, setara gitu. Kalau kita menemukan hal yang setara dan itu tidak berubah idenya, kita gunakan konjungsi koordinatif. Kalau misalnya dia perubahan ide, baru kita menggunakan subordinatif yang tetapi ini. Sedangkan seharusnya ini dan, maka kita tahu bahwa kesalahan penggunaan konjungsi itu terdapat di kalimat berapa ini? 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian soal yang kedua, teman-teman. Ini yang harus dicari adalah kesalahan penggunaan tanda baca di dalam teks. Jadi kita lihat terlebih dahulu ya. Kita lihat dari yang pertama, musik adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah penggunaan koma yang kurang tepat ya, teman-teman. Seharusnya kita dapat menggunakan tanda baca titik. Karena di sini disebutkan bahwa musik adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah ide pokok atau ide utama gitu ya. Jadi seharusnya menggunakan titik. Apabila ingin dilanjutkan, itu menjadi kalimat atau klausa baru. Jadi kita tandai di sini bahwa kesalahan penggunaan tanda baca ada di kalimat pertama. Soal yang ketiga, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa di dalam SNBT itu ada juga soal isiat singkat, di mana nanti teman-teman akan mengisi cukup dengan satu kata atau huruf atau angkanya aja gitu. Jadi tidak yang berisi panjang satu kalimat mengutarakan opini atau asumsi, tapi hanya mengutarakan isian singkat atau mengisi isian singkat saja, seperti soal berikut. Kalimat yang mengandung redundansi dalam teks di atas terdapat pada, nah jadi ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, yang ditulis adalah angkanya aja ya teman-teman, ada angka 1, 2, hingga 8. Kalau misal bukan ditulis secara kalimat atau buktinya, misalnya di sini ada kalimat yang mengandung redundansi, teman-teman tidak menulis kalimat tersebut tetapi ditulis angkanya aja. Kalau kita lihat dari teks di sini yang mengandung redundansi adalah kalimat kedua, teman-teman. Mengapa demikian? Karena di sini terdapat kalimat. Ada yang mendengarkan musik saat bekerja, ada yang mendengarkan musik untuk bersantai, dan ada juga yang mendengarkan musik saat berolahraga. Kalimat ada yang mendengarkan itu termasuk redundansi. Ya, ada yang mendengarkan musik itu redundansi. Mengapa demikian? Karena dia diulang sebanyak 3 kali di dalam satu kalimat yang mana dapat dipersingkat dengan
Ada yang mendengarkan musik saat bekerja, untuk bersantai, dan saat berolahraga. Jadi seharusnya ini dapat dihilangkan. Jadi kalimat redundansi adalah kalimat yang diulang, repetitif ya, terlalu banyak, dan apabila dihilangkan tidak akan mengganti makna di dalam teks. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2. Kemudian kita akan berlanjut ke soal terakhir, teman-teman. Di sini adalah kata yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong di dalam kalimat di dalam teks gitu ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa terdapat blank space atau bagian yang kosong di sini. Dan kita harus mencari tahu apa sih di antara kelima opsi jawaban ini yang dapat mengisi bagian kosong tersebut. Kita baca dulu kalimatnya. Namun, dalam memilih jenis musik, perlu diingat bahwa tidak semua musik cocok untuk semua orang, karena setiap orang memiliki bla 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 yang berbeda. Nah, ini artinya pilihan ya, teman-teman. Memiliki pilihan atau memiliki preferensi gitu ya. Kalau misalnya kita selalu mendengar orang, aku prefer yang ini, aku prefer yang itu. Artinya dia memiliki preferensi yang spesifik gitu. Dan kita lihat di sini ada jawabannya yang E. Mengapa tidak yang kesukaan? Karena kalau kita menyebutkan kesukaan itu lebih umum, teman-teman. Kalau preferensi ini dia lebih spesifik, menunjukkan bahwa ada satu jenis musik yang ia sukai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, itu dia teman-teman soal-soal seputar PBM. Gimana? Mudah kan? Sekarang teman-teman udah tahu jenis-jenis soalnya seperti apa dan juga strategi menjawabnya kayak gimana. Tinggal latihan soal yang sering nih teman-teman. Mengapa demikian? Karena selain memahami materi dan juga jenis soal, teman-teman juga harus memahami strategi yang tepat. Salah satunya dengan sering latihan soal. Dan berikut adalah tips yang bisa kamu gunakan untuk mendukung peluang kamu semakin besar masuk ke PTN. Yang pertama, biasakan diri dengan latihan soal PBM setiap hari. Jadi, kamu akan menemukan berbagai jenis format soal dan kamu juga akan terbiasa ketika tes aslinya. Yang kedua, ketika kamu sudah terbiasa dengan latihan, jangan lupa untuk uji diri kamu mengikuti tryout atau simulasi. Simulasi atau tryout itu kayak gimana sih? Artinya, di sana akan ada ujian yang mirip dengan ujian aslinya. Diikuti juga dengan timer. Jadi teman-teman ketika mengerjakan boleh menggunakan timer. Kalau misalnya teman-teman merasa ribet nih, udah mengerjain harus pakai timer juga, teman-teman tenang aja karena ada aplikasi Cerebrum yang bisa membantu proses belajar teman-teman. Di sana akan ada latihan soal, simulasi yang dilengkapi dengan timernya juga. Dilengkapi juga dengan pembahasan yang komprehensif. Selain itu ada materi yang lengkap seputar tes SNBT. Dan yang paling menarik ada live class yang akan dibimbing oleh tutor yang profesional. Gimana? Menarik kan? Jangan sampai ketinggalan untuk curi start belajar dari sekarang. Langsung aja download aplikasi Cerebrum yang bisa kamu dapatkan di App Store dan juga di Play Store sekarang juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar perkuliahan. Sampai jumpa di video berikutnya.